Shalom adik-adik semua. Sebelum beribadah, yuk kita perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, sebelum ibadah, pastikan adik-adik sudah makan dan mandi ya. Jadi adik-adik sudah segar dan bisa fokus beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Dan yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk beribadah. Ingat ya, walaupun kita ibadah secara online, tetapi Tuhan tetap hadir bersama kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak sekolah minggu, senang sekali rasanya hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah kita di pagi hari ini. Ada sukacita? Pastinya dong ada sukacita di hati anak kami sekalian. Demikian juga dengan Bapak dan Ibu guru di tempat ini. Nah, sudah siap untuk ibadah? Namun terlebih dahulu seperti biasa, Bapak dan Ibu guru rindu untuk menyapa kepada kami sekalian. Apa kabar anak sekolah minggu? Hebat, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ayo adik semuanya, siapkan Alkitab dan alat tulisnya dan persembahannya, karena kita akan masuk dalam Ibadah online anak sekolah minggu GKPA Pekanbaru. Halo anak-anak semua, senang sekali hari ini masih bisa beribadah bersama guru, bersama dengan kakak ya Resi. seperti biasa ini. Gak pernah lupa ibu guru bertanya, sudah mandi anakku? Sudah sarapan? Udah minum susu, minum teh? Udah apa lagi kayaknya? Sudah siapkan iya, benar. Alkitab, alat tulis, persembahan, Dan yang terpenting kayaknya, yang paling penting hati. kalau udah siap semuanya, kita akan mulai ibadah hari ini. Ibu undang semua berdiri. Kita angkat satu lagu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Bergerak badannya ya nak. Gak ada yang begitu, gak ada. Semua bergerak. Kita bisa lihat. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya, kita berdoa.
Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat apa-apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melaksanakan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami senantiasa bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak, marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau beribadah kepadanya. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Adik-adik, sebelum kita menyaksikan video tugas dan hafalan, semuanya kakak undang bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian kita katakan, Aku diberkati. Berkati
Satu Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa yang mengasihi Allah, Dia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Salam teman-teman, ayat hafal kita minggu ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Dadah. Shalom. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, Dia juga harus mengasihi saudaranya. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, dia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan berita ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Shalom teman-teman. Ayat hafal minggu ini tertulis dari 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Dadah teman-teman, selamat minggu. Salam Bu Guru, salam Pak Guru, salam teman-teman semua. Ayat hafalan kita tertulis dari 1 Yohanes 4 ayat 21. Beginilah bunyi firman Tuhan. Perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Amin. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Halo Ibu Guru, halo Bapak Guru, halo teman-teman semua. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, dia juga mengasihi saudaranya. Amin. Dadah Bapak Guru, dadah teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Shalom, hai teman-teman, hai Bu Guru. Ayat hafalan 1 Yohanes 4 ayat 22. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo Bu Guru, halo Pak
perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bu Guru dan teman-teman. Ayat hafalan kita minggu ini adalah tertulis dari 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Sampai jumpa Bu Guru dan teman-teman. Dadah. Selamat hari Minggu Bu Guru, selamat hari Minggu Pak Guru, selamat hari Minggu teman-teman. Ayat hafalan hari ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Bye-bye. Selamat hari Minggu, Bu Guru. Selamat hari Minggu, teman-teman. Ayat hafalan kita terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Terima kasih Pak Guru, terima kasih Bu Guru, terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu, teman-teman. Selamat hari Minggu, Bu Guru. Ayat hafalan kita terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Terima kasih Bu Guru, terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati. Dah. Ini ya Bu, ayat hafalan ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Amin. Shalom Bapak Ibu Guru, shalom teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari 1 Yohanes 4 ayat 21. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Nah, itu dia video tugas dan hafalan dari adik-adik semuanya. Seluruh guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih. Anak-anak yang hebat, inilah saat yang kita tunggu-tunggu untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Guru yakin, Kakak Yansi juga yakin semua udah siap ya Kak ya? Semua udah mempersiapkan diri. Untuk itu, kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Firman Tuhan Ku Dengar.
Salam anak-anak Ibu. Kembali kita bertemu di pagi Minggu yang kudus ini. Seperti biasa, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat pertolongan Tuhan, buat campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami dalam satu minggu ini, sehingga pagi hari ini Tuhan kami masih boleh melakukan ibadah kami, walaupun pada saat ini masih lewat ibadah online Tuhan. Berkati anak-anak kami di rumah dan orang tua yang ikut bersama-sama dengan anak-anak kami ya Tuhan. Berkati kami guru sekolah minggu ya Tuhan. Saya secara pribadi yang akan menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhanlah sumber kekuatan kami, Tuhanlah yang membimbing kami, sehingga kami semua mengerti keinginan firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Apa kabar anak-anak Ibu? Sehat semuanya? Semangat? Sudah siap dengan Alkitabnya? Ibu percaya semuanya sudah siap. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Ayo kita bersama-sama membacanya. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nanti diulangi lagi anak ibu ya. Kasih dan damai. Anak-anak ibu, Minggu 19 September 2021. Tema firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, saling memberkati. Bahan Alkitabnya di mana tadi? 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Dengan mendengarkan firman ini diharapkan anak-anak ibu menjadi penyayang, bukan pendendam. Kedua, anak-anak ibu dan kita semua menjadi berkat, bukan kutuk. Jadi apa tadi tujuannya? Tujuan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, anak-anak harus menjadi anak penyayang, bukan pendendam. Anak-anak harus menjadi berkat, bukan kutuk. Nah, sudah mengerti anak-anak ibu? Sekarang saling memberkati. Apa itu saling memberkati? Nah, anak-anak ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pasti sering mendengar bahwa anjing dan kucing itu tidak pernah akur, ya enggak? Ada enggak selalu dengar itu? Orang tua mengatakan anjing dan kucing itu tidak pernah akur. Bahkan melihat dari jauh aja, melihat anjing aja dari jauh, kucing itu akan ketakutan. Ya, itu ada istilah anjing dan kucing tidak pernah
pernah akur. Nah, ini menggambarkan seringkali terjadi ketika kamu bermain ada pertengkaran dan perkelahian. Karena apa? Karena satu sebenarnya nggak mau bermain. Tapi temannya bagaimana? Memaksa bermain. Teman diajak bermain, teman tidak mau bermain. Akibatnya apa? Lucu kali komik, aku nggak mau main. Akhirnya terjadi apa? Pertengkaran. Nah, anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya tidak terjadi pertengkaran, makanya kita harus bagaimana? Kita harus mengetahui bagaimana sifat-sifat teman-teman kita. Kita ini nggak ada yang serupa, ya. Tetapi Tuhan mengatakan perbedaan sifat itu juga indah. Yang penting kita semua saling bagaimana? Saling mengerti, saling memahami. Oh, temanku lagi gak mau diajak bermain. Mungkin temanku lagi malas, atau mungkin temanku lagi kurang sehat. Jadi kuncinya supaya tidak terjadi pertengkaran tadi, bagaimana anak ibu? Kita harus memahami bagaimana teman kita, dan kita harus saling pengertian. Nah, anak-anak ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita hari ini mengungkapkan bagaimana Petrus juga mengatakan, hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Apa tema kita tadi itu? Menjadi berkat. Hendaklah kamu, firman Tuhan mengatakan, seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, rendah hati, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya hendaklah kamu saling memberkati, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita menjadi berkat. Orang yang mau menjadi berkat untuk orang lain berarti dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas caci maki dengan caci maki. Berarti dia seia sekata, dia pengasihan, dia rendah hati, dia tidak sombong, dia mau memaafkan. Itulah dia yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kitab Petrus ini mengingatkan bahwa jemaat-jemaat yang dipimpin oleh Rasul Petrus mulai membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Oh, gak cocok. Gak benar. Nah, Petrus juga pada pagi hari ini menyampaikan firman tersebut kepada kita semua, kepada anak-anak ibu, kepada ibu, supaya tidak terjadi perselisihan, misalnya antara kakak dan adik. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku.
Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Bagaimana tadi? Harus saling memahami. Kakak memahami adik, adik memahami kakak. Jadi terjadilah kerukunan. Apalagi minggu kemarin ceritanya apa? Kakak sayang adik. Kakak harus bertanggung jawab kepada adik. Itu juga salah satunya bahwa dia menjadi berkat. Ya, jadi sekarang bukan hanya menjadi berkat untuk keluarga, tapi kita juga harus menjadi berkat untuk orang lain. Jadi segala sikap yang tadi suka apa? Mencaci, suka apa lagi? Mendendam, suka apa lagi? Membenci, mencela, berarti dia tidak akan menjadi berkat. Tetapi haruslah rendah hati, saling mengasihi, saling memaafkan, tolong menolong, dan saling mendoakan. Segala sikap yang tidak baik tadi harus bagaimana? Harus ditinggalkan. Yang suka bohong, yang suka malas, yang suka tidak mau ibadah online, malas dia ibadah, yang suka melawan papa mama atau kakaknya, yang malas belajar. Oh iya, kita sudah bagaimana? Sudah tatap muka, ya kan? Puji Tuhan ya nak, kita bersyukur akhirnya kita bisa kemana? Ke sekolah. Sebagian sekolah sudah bisa bertemu dengan temannya, tapi masih tetap bagaimana anak-anak ibu? Jaga jarak ya, masih tetap dalam protokol kesehatan, masih penuh aturan, nggak boleh sembarangan ya, supaya kita tetap sehat. Ya, sudah ketemu dengan ibu guru, sudah langsung ibu guru menyampaikan pelajarannya. Jadi jangan lagi malas, diperhatikan ibu guru mengajar, nanti bisa mengerjakan pelajarannya di rumah. Jangan lagi hanya bergantung kepada siapa? Papanya, kepada mamanya, kepada kakaknya ya. Ibu percaya semuanya akan hebat di dalam belajarnya. Jadi salah satunya anak yang rajin belajar, anak yang tidak suka bertengkar, anak yang rajin baca Alkitab. Kalau disuruh mama tidak malas-malasan, berarti dia akan menjadi berkat bagi orang lain. Di ayat 10 dikatakan Tuhan tadi, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Terutama apa tadi katanya? Lidah bibirnya harus kita jaga. Nah, ibu percaya anak-anak ibu akan menjadi
menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, kepada guru di sekolah minggu, berusaha untuk rajin belajar, rajin bekerja, rajin beribadah. Sehingga bagaimana? Tuhan akan menolong anak-anak ibu. Tuhan akan memberkati anak-anak ibu. Sedemikian jauh firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Shalom anak-anak ibu, kita bersatu di dalam doa. Terpuji Engkau Tuhan, Allah yang baik, Allah yang sungguh luar biasa, yang menginginkan kami anak-anak Tuhan supaya boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, bimbing kami Tuhan. Lewat kehidupan kami dengan teman-teman kami, lewat keluarga kami ya Tuhan, di lingkungan kami, di sekolah kami, biarlah kami menjadi anak-anak yang penuh berkat. Terima kasih Tuhan. Pada masa-masa saat ini kami boleh, anak-anak kami sudah boleh bersekolah Tuhan. Lindungi mereka ya Tuhan, jauhkan Tuhan dari virus yang pada saat ini masih ada di negeri kami ini ya Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan akan menyertai anak-anak Tuhan yang tetap percaya dan boleh menjaga kesehatan lewat protokol kesehatan ya Tuhan. Sehingga kami boleh aman dari virus tersebut, boleh berteman dengan virus tersebut Tuhan, dan kami boleh melalui semua aktivitas kami dengan kuat kuasa dan pertolongan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa kesalahan kami dalam nama anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom anak-anak, ayat hafalan kita minggu ini tertulis dari Mazmur 119 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Adik-adik semuanya, ini saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu kita angkat persembahan, kita doa bersama-sama. Ya Tuhan, inilah persembahanku yang kupersembahkan untuk kerajaan-Mu. Amin. Sambil membuat persembahan, kita angkat pujian kita. Bila topan keras melanda hidup. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anakku, marilah kita pulang dengan sejahtera dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Baiklah anak kami yang terkasih, ibadah kita di pagi hari ini sudah harus selesai. Tetapi Bapak dan Ibu Guru tetap mengingatkan kepada anak-anak sekalian untuk selalu menjaga kesehatan, tetap berdoa. Jangan hanya pada hari Minggu saja, setiap hari kita harus berdoa agar Tuhan boleh memberkati kita. Terlebih di dalam kita akan mendekati masa-masa Natal, agar kita semuanya boleh beribadah Natal dengan sukacita di bulan Desember nanti. Baiklah, kita kembali dalam ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.